Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan video tentang modul 2, modulasi frekuensi atau modulasi FM. Nah, di sini ada beberapa alat apabila kita melakukan praktikum secara offline. Nah, di sini ada trainer. Nah, kalau di sini trainernya itu merupakan trainer FM. Di sini ada power supply yang memberikan daya kepada trainernya. Lalu di sebelah sini dia ada osiloskop. Nah, di sini tuh dia menampilkan sinyal hasil input dan output dari trainer. Nah, untuk percobaan pertama kita akan mencoba melakukan modulasi FM menggunakan frekuensi inputnya itu 3000 MHz atau 3 kHz ya, 3 kHz dengan VPP-nya amplitudenya yaitu 10 maksimum. Kita maksimumin. Ini juga kita sudah setting powernya ke bagian frekuensi modulator. Ini di channel 1 itu untuk inputnya. Lalu untuk channel 2 itu dia output dari frekuensi modulator. Nah, kita bisa lihat di bagian sini di osiloskop untuk gelombang yang warna kuning ini merupakan gelombang input dan yang biru ini adalah outputnya. Kita coba ya. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan frekuensinya 3000 dan VPP-nya 7. Nah, karena di sini sebenarnya sudah maksimum ya, VPP-nya sudah 10 maksimum. Hanya saja karena ada masalah di bagian trainernya memang kurang berfungsi dengan baik sehingga di sini hanya menampilkan nilai 7,8. Tapi tidak apa-apa, ini kita anggap saja maksimum 10 VPP-nya. Nah, di sini misalkan kita stop. Nah, kita bisa lihat, kita bisa kecilkan di layar. Kita bisa running lagi. Nah, biar lebih jelas. Nah, di bagian sini seperti hanya konsep dari modulasi frekuensi atau modulasi FM. Di sini dia kan gelombang outputnya atau output dari modulator itu akan berupa rapatan, tegangan, seperti itu. Sedangkan sinyal inputnya itu berupa sinyal analog. Di sini bisa kita lihat frekuensinya sudah benar 3000, lalu VPP-nya sudah maksimum 7,8. Kita bisa diketahui nilai TVmax 1 adalah 144. Lalu TV min satunya minus 400. Nah, ini nanti kita harus mencatatnya dan kita gunakan untuk perhitungan untuk mencari nilai deviasinya nanti. Ya. Untuk percobaan kedua, kita akan mencoba memasukkan frekuensi inputnya, frekuensi carrier-nya itu 1350. Nah, kita bisa mengubah-ubah di sini ada tuas frekuensi, di sini tuas amplitudenya. Nilai minimumnya 0 sampai 10 VPP, frekuensinya 300 sampai 3,4 kHz. Dan di sini untuk range dari osilatornya. Dan di sini untuk frekuensi modulatornya bisa kita set juga frekuensi carrier-nya di sini dari 10 kHz sampai 200 kHz. Nah, kita bisa amati di layar osiloskop. Kita akan masukkan 1350. Dengan VPP-nya 5. Nah, anggap aja ini sudah 1350 ya. Lalu VPP-nya 5. Kita bisa sedikit kecilkan. Nah, di sini frekuensinya sudah 1350, VPP-nya 5. Nah, kita bisa lihat di sini ada rapatan dan regangannya. Bisa kalian bedakan dengan gambar sebelumnya ya. Di sini ada nilai TV max-nya ada 100 minus 622 dan TV min-nya itu ada minus
263 mikrosekon. Nah, untuk percobaan yang ketiga, percobaan terakhir ini kita akan memasukkan frekuensinya itu 300 dengan amplitudenya itu 0. Kita bisa mati di layar untuk frekuensinya 300. Nah, karena untuk di osiloskop ini dia tidak bisa membaca nilai 300 ya. Tidak bisa membaca nilai 300 karena ketika dia lebih kecil dari 1000 kHz dia atau 1 kHz itu dia akan tidak terbaca. Nah, sehingga kita bisa mengakali dari segi trainer ini. Dari trainer ini nilai minimalnya adalah 300 sehingga kita sampai mentok di min. Nah, berarti ini sudah nilainya 300. Nah, berarti ini meskipun tidak terlihat tapi ini nilai frekuensi sudah 300. Lalu kita ubah VPP-nya juga kita mentokin jadi 0. Nah, meskipun di sini ada nilainya, tapi di trainer ini dia ketika dia sudah minus sampai mentok dia itu nilainya 0. Berarti kita anggap ini 300, ininya 0. Sehingga kita bisa lihat penampakannya. Bisa kita stop terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat perubahannya ya. Di sini ketika dia VPP-nya 0, maka nilai dari sinyal informasi atau sinyal inputnya itu dia tidak ada. Dia 0 kan? Dia tidak ada sinyal. Sehingga di sini sinyal hasil frekuensinya itu tidak ada. Tidak ada sinyal hasil modulasinya itu tidak ada. Dan di sini merupakan hanya sinyal carrier saja. Jadi sinyal yang keluar merupakan sinyal carrier saja. Kenapa? Karena memang tidak ada sinyal informasi yang masuk. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan melakukan perhitungan untuk modulasi FM. Nah, di sini dari hasil-hasil yang dapat kita peroleh dari percobaan yang pertama tadi, di sini nanti saya kan ada 3 percobaan. Tadi kita dapatkan 3 percobaan, dapat 3 hasil data. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perhitungan untuk percobaan yang pertama. Nah, di sini untuk percobaan yang pertama kita mendapatkan hasil datanya. Yang pertama adalah frekuensi dari sinyal input. Tadi untuk percobaan pertama frekuensi dari sinyal inputnya adalah 3000 Hz atau 3 kHz. Lalu VPP-nya 7. Sebenarnya dengan 10, cuman karena tadi hanya ditampilkannya 7, ya udah kita ambil aja 7, berarti tadi kita sudah 7. Lalu untuk TV min-nya tadi 400 mikrosekon, lalu TV max-nya 142 mikrosekon. Nah, ketika ada nilai minus, ada yang positif di sini, kita abaikan saja. Jadi kita semuanya kita jadikan nilainya positif. Lalu di sini yang kita cari adalah nilai yang pertama adalah nilai Fmax atau frekuensi maksimum dari hasil sinyal outputnya tadi. Nah, rumusnya adalah 1 per TV max dalam satuan mikrosekon sama dengan 1 per tadi TV max-nya ada 142 mikrosekon sama dengan 1 kali ininya jadinya dikali 10 pangkat 6 per 142. Karena tadi kita jadikan mikrosekon, ini kita jadikan sekon ya, 142 sekon. Nah, hasilnya adalah 7042 Hz atau bisa kita jadikan kilohertz menjadi 7 kHz. Itu untuk frekuensi maksimum. Untuk frekuensi minimumnya rumusnya sama, cuma diganti menjadi TV min, sehingga jadi 1 dibagi 400 mikrosekon sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 dibagi 400 sekon sama dengan 2500 Hz sama dengan 2,5 kHz. Lalu yang ketiga kita mengukur deviasi frekuensi. Nah, deviasi frekuensi ini adalah tingkat seberapa besar sih sinyal carrier-nya itu berubah terhadap simpangan dari sinyal informasi gitu. Nah, rumusnya adalah frekuensi maksimum dikurangi frekuensi minimum dibagi 2. Hasilnya tadi adalah ini dalam satuan kilohertz ya. Jadinya 7 kHz dikurangi 2,5 kHz dibagi 2 sama dengan 4,5 dibagi 2 sama dengan 2,25 kHz. Lalu di sini ada indeks modulasi. Nah,
indeks modulasi ini adalah menyatakan seberapa besar sih sinyal informasi itu berubah setelah mengalami modulasi. Nah, di sini rumusnya adalah DF atau deviasi frekuensi tadi dibagi 3 sama dengan 2,25 dibagi 3 sama dengan 0,75. Nah, lalu di sini ada percentage modulation. Nah, di sini adalah besarnya indeks modulasi dalam satuan dalam persentase seperti itu. Dan di sini MF atau ini ya, indeks modulasi dikali 100%. Nah, di sini berarti 0,75 dikali 100% sampai dengan 75%. Nah, maksudnya di sini adalah sinyal outputnya itu berubah sebesar 75% dari sinyal inputnya tadi. Nah, ini dapat kita amati di gambar tadi dengan membandingkan dari sinyal pada channel 1 itu sinyal informasi dengan membandingkan sinyal pada channel 2 yaitu sinyal output hasil dari modulasi frekuensi. Nah, di sini sudah saya jelaskan untuk perhitungan percobaan 1. Nanti untuk perhitungan percobaan 2 dan percobaan 3 nanti kalian menghitung sendiri untuk di laporan. Sekian tutorial dan perhitungan untuk praktikum modulasi frekuensi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.